Shalom Bapak Ibu Saudara semua yang dikasih Tuhan. Selamat pagi, selamat beribadah di rumah Tuhan. Semuanya sudah siap bersuka di dalam Tuhan. Haleluya. Saya undang Bapak Ibu semuanya bangkit berdiri sambil kita kasih salam satu dengan yang lain. Selamat tahun baru 2024. Tuhan Yesus selalu menyertai kita semuanya. Haleluya, haleluya. Mari kita tundukkan kepala, kita akan berdoa, kita mengawali ibadah kita di dalam Tuhan. Kita mau undang Tuhan untuk menyertai ibadah kita pagi hari ini. Haleluya, haleluya. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur, kami berterima kasih kepadamu ya Tuhan, buat penyertaan Tuhan sepanjang malam. Tuhan telah menyertai pribadi kami masing-masing, dan Tuhan telah menyertai kami sampai kami tiba di tempat ini dengan keadaan selamat, tidak kurang suatu apapun. Kami bersyukur ya Tuhan, kami boleh mengawali tahun baru ini dengan kami boleh beribadah kepadamu. Kami mau bersuka di dalam-Mu, kami mau undang Tuhan untuk menyertai tiap langkah kehidupan kami. Tuhan, kami menyerahkan ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Kami mau Tuhan saja yang beracara atas ibadah kami. Terima kasih Tuhan, kami mau bersuka-suka di dalam-Mu, kami mau memuji meninggikan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, hadirlah di tempat ini, menguasai setiap hati. Hanya nama Tuhan saja yang ditinggikan, diagungkan. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan keberadaan kami dalam tangan kuasa-Mu. Kami menyerahkan ibadah ini dalam tangan kuasa-Mu, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Sudah siap bersuka? Haleluya, kita bersuka cita di dalam Tuhan.
sepanjang tahun 2023 Tuhan telah menyertai. Jika tanpa Tuhan kita tidak mampu. Jika tanpa Tuhan kita tidak sanggup. Mari kita berterima kasih kepada Tuhan karena Tuhan telah menyertai, Tuhan telah memimpin. Kita perlu berkatin dari Tuhan untuk melewati tahun 2024 ini. Mari kita bersungguh-sungguh naikkan ucapan syukur kita kepada Tuhan. Kita memuji, untuk menerima segala yang baik yang dari Tuhan. Haleluya. Jikalau bukan karena Tuhan, jikalau tanpa kasih Tuhan, tiada ku
Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus, Engkau sungguh baik, sangat baik Tuhan. Kalau kami boleh ada sampai hari ini, kami boleh datang di rumah-Mu bersama-sama Tuhan. Kami memuji, meninggikan Engkau, menyembah Engkau Allah yang kudus, Allah yang kuasa. Haleluya, terima kasih Tuhan. Semua karena anugerah-Mu, karena kemurahan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau lanjutkan kasih setia-Mu Tuhan di dalam kehidupan umat-Mu yang datang pagi ini Tuhan, untuk mencari wajah-Mu. Kiranya Tuhan, Kau campur tangan Tuhan di dalam kehidupan hamba-Mu ini Tuhan. Urapi setiap kami ya Tuhan. Terima kasih, sungguh kami perlu Engkau Tuhan. Kami tidak berani untuk jalan sendiri. Kami perlu tuntunan-Mu, kami perlu bimbingan-Mu. Terlebih Tuhan, kami perlu firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau urapi hamba-Mu yang sudah Kau persiapkan Tuhan, untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu. Biarlah kami Tuhan bisa bertumbuh di dalam Engkau. Kami bisa menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Biarlah hidup kami juga berkenan kepadamu Bapa. Terima kasih Tuhan, kami sambut Tuhan kebenaran firman-Mu hanya di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Silahkan duduk. Selamat tahun baru. Tuhan Yesus beserta kita semua. Amin. Ya, Bapak Ibu Saudara, senang sekali di hari pertama tahun yang baru kita ada di rumah Tuhan. Alkitab biar banget saudara-saudara, sebab pada mulanya adalah firman itu bersama-sama dengan dan firman itu adalah, jadi dia yang nomor 1, lalu berjalan bersama-sama dengan Nah, kita pertama-tama sama Tuhan, berjalan bersama Tuhan. Filipi berkata, Dia yang memulai satu pekerjaan baik dalam kita, khususnya soal keselamatan juga kehidupan kita. Dia yang pasti akan meneruskannya sampai akhir 2024 dan seterusnya. Amin. Saya berdiri di depan anak-anak Tuhan yang mengasihi Tuhan dan diberkati Tuhan. Saya memberi judul firman Tuhan pagi ini, Allah dahsyat di tempat kudusnya di sepanjang tahun 2024. Amin. Saudara-saudara, kata dahsyat menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti hebat, luar biasa, spektakuler, fantastis, fenomenal, menggemparkan. Saudara-saudara, kiranya tahun 2024 sesuatu yang spektakuler, sesuatu yang luar biasa Tuhan kerjakan bagi jemaat GPDI Jajak. Amin. Jadi siapa ingin mengalami kedahsyatan Tuhan, mari angkat tangan. Saya mau. Saudara-saudara, kita akan melihat itu. Mari kita membaca Mazmur 68 ayat 36. Mazmur 68 ayat 36. Mazmur 68 ayat 36, saya ingin kita membaca ayat ini bersama-sama. 1, 2, 3. Allah adalah dahsyat dari dalam tempat kudusnya. Allah Israel, Dia mengaruniakan kekuasaan dan kekuatan kepada umatnya. Terpujilah Allah. Jadi saudara-saudara, Allah dahsyat dari dalam tempat kudusnya. Allah Israel, Allah Abraham, Ishak, Yakub. Allah yang Bapak Ibu Saudara dan saya kenal di dalam nama siapa? Tuhan Yesus Kristus. Dia dahsyat di tempat kudusnya. Nah, sekarang kita mau belajar apakah arti tempat kudusnya. Tempat di mana Allah akan menyatakan kedahsyatannya. Allah akan menyatakan sesuatu yang spektakuler, sesuatu yang luar biasa, sesuatu yang gak pernah disangka-sangka, sesuatu yang hebat sekali. Apakah arti tempat kudusnya? Yang pertama-tama, tempat kudusnya bicara tentang di dalam Yesus. Mengapa saya berkata demikian? Sebab saudara-saudara, di tempat kudusnya, di bait kudusnya, itu bicara tentang Yesus. Bukankah Yohanes 2 ayat 16 berkata, rombak bait suci ini,
Aku akan membangunnya dalam waktu 3 hari. Saudara-saudara, mereka pikir yang dimaksud dengan bait suci akan dibongkar adalah bait suci secara fisik. Sehingga mereka marah besar. Padahal bicara tentang tubuhnya, tentang dirinya. Jadi yang pertama, dia akan menyatakan kedahsyatannya di dalam Yesus. Saudara-saudara, itulah sebabnya jangan keluar dari Yesus. Jangan tinggalkan Yesus, sebab hal-hal spektakuler akan terjadi. Hal-hal yang luar biasa akan terjadi. Di dalam Yesus yang adalah kepenuhan kealahan, berdiam, saudara-saudara, segala-galanya. Segala-galanya adalah pertama-tama keselamatan, di mana Yesus telah mengerjakannya di kayu salib. Dia yang tidak mengenal dosa dijadikan dosa supaya Bapak, Ibu, Saudara dan saya dibenarkan di hadapan Allah. Amin. Saudara-saudara, hanya di dalam Yesus ada keselamatan. Tidak ada yang lain. Dan saya percaya saudara-saudara, kalau Bapak, Ibu, Saudara mengerti ini, kita akan pertahankan dia apapun yang terjadi. Sekali Yesus, tetap Yesus. Saudara-saudara, jadi ada keselamatan, dan ini sesuatu yang luar biasa. Ya. Segala-galanya dari Alfa sampai Omega, dari A sampai Z, sepenuh-penuhnya ada di dalam pribadi Yesus, sebab dia Allah sendiri. Jadi mari kita mau melihat, saudara-saudara, bahwa di dalam Yesus tempat kudusnya Allah akan menyatakan kedahsyatannya. Dia pernah berkata segala kuasa, baik di sorga dan di bumi, dalam tanganku. Jadi dia bisa lakukan apa saja, asal kehendaknya jadi. Saya percaya kehendak Tuhan sempurna bagi jemaat GPD Jajak dan kita semua di tahun ini. Dan dia akan kerjakan apa saja, asal kehendaknya, rencananya yang heran terjadi buat kita di 2024. Amin. Saya tidak lama di sini, tapi yang kedua kita belajar arti di tempat kudusnya, di bait kudusnya, itu bicara tentang di dalam hidup orang percaya. Tidakkah kamu tahu bahwa tubuhmu adalah bait Allah? Saudara-saudara, jadi saya percaya di dalam hidup Bapak, Ibu, Saudara dan saya, yang adalah tempat kudusnya, yang adalah bait Allahnya, dia akan menyatakan hal-hal yang luar biasa, yang hebat. Saya memberi contoh adalah hebat, gak masuk akal, sulit diterima. Perawan tidak pernah mencemarkan dirinya dengan cara-cara seperti layaknya perempuan dan laki-laki. Saudara-saudara, lalu mengandung di dalam Maria. Saudara-saudara, kedahsyatan Allah dinyatakan. Sesuatu yang enggak mungkin Tuhan kerjakan di dalam manusia, di dalam tempat kudusnya yang namanya Maria. Saya percaya saudara-saudara, dia tidak berubah. Dia bukan cuma Allah masa lalu, dia Allah masa ini, dan dia Allah yang masa akan datang. Amin. Dia akan menyatakan kedahsyatannya di dalam pribadi demi pribadi adalah hal yang enggak masuk akal. Kalau saudara-saudara, orang-orang dipenuhkan dengan Roh Kudus lalu berkata-kata dalam bahasa-bahasa yang lain. Sampai-sampai Kisah Para Rasul 2 mencatat, loh kok pakai bahasaku? Loh, kok memuliakan Allah? Bahasaku, mereka dari Ethiopia, dari Libya, dari mana-mana. Ini sesuatu yang spektakuler. Ini sesuatu yang mengherankan sekali. Ini sesuatu yang ajaib, yang hanya Tuhan saja bisa kerjakan dan yang lain tidak. Dan itu terjadi di tempat
kudusnya. Itu terjadi di dalam diri dan hidup orang-orang percaya seperti Bapak Ibu Saudara dan saya. Amin. Saudara ingat waktu Saulus mendapat surat kuasa dari imam besar untuk kejar-kejar orang-orang percaya, orang-orang Kristen. Saudara-saudara, Saulus pikir mati semua dan saya akan menjadi anggota Sanhedrin. Saudara-saudara, waktu dikejar-kejar, tapi sesuatu terjadi. Ada sinar yang membutakan mata dari Saulus dan dia dijatuhkan, dia dihentikan. Saudara-saudara, lalu ada suara berkata, Saulus, Saulus. Saulus bertanya, siapakah engkau? Aku Yesus yang kau aniaya. Saudara-saudara, dia mau bilang orang-orang percaya ini adalah tempat kudusku, bait Allahku, dan dia menyatakan kedahsyatannya. Dia bela, dia menolong orang-orang percaya. Dia memberi jalan kelepasan. Ada sukacita besar orang-orang tadi yang teriak-teriak ketakutan menangis. Waktu melihat Allah menyatakan kemuliaannya. Hal yang sama 2024 kiranya Allah menyatakan kedahsyatannya di GBTI Jajak, di jemaat GBTI Jajak, tempat kudusnya. Amin. Saudara-saudara, masih banyak hal tentang hidup orang percaya adalah tempat kudus di mana Allah mau menyatakan kedahsyatan. Sesuatu yang luar biasa. Itulah sebabnya saya coba pelan untuk berkata begini. Jangan sampai 2024 berlalu tanpa kita melihat kemuliaannya dinyatakan. Jangan sampai kita tidak melihat apa yang tertulis dalam Alkitab ini. Dia dahsyat di tempat kudusnya. Ada pembelaan, ada pertolongan, ada penyelesaian, ada jawaban doa, ada semua yang membuat kita heran. Jangan sampai terjadi. Saudara-saudara, Musa berkata, kalau engkau tidak besertaku, jangan suruh aku pergi dari sini. Mengapa? Ada bahaya-bahaya, tantangan ke depan. Dan Musa berkata, bagaimana orang tahu bahwa kami beroleh kasih karunia Allah kalau engkau tidak berjalan sama kami, kalau engkau tidak melindungi kami, kalau engkau tidak menolong. Saudara-saudara, saya percaya kedahsyatan Allah yang namanya kasih karunia Allah yang membuat orang melihat, ada penyertaan Tuhan. Seperti Ahuzat, Pikol dan Abinadab berkata kepada Ishak, aku melihat sendiri Allah sertamu. Saudara-saudara, biarlah di tahun 2024 ini kedahsyatan Tuhan, bahkan yang namanya kasih karunia Allah yang membuat orang berkata, kalau Tuhan gak serta dia, kalau Tuhan tidak bersama dia, kalau Tuhan tidak ada sama dia, gak mungkin dia begitu. Dan kita pun menyadari, siapa saya? Siapa kita? Tapi kasih karunia Allah saja yang membuat kita ada sebagaimana kita ada. Saudara-saudara, bagaimana semua ini bisa terjadi? Kasih karunia Allah, perbuatan-perbuatan Tuhan yang heran, yang luar biasa terjadi di 2024. Dia berkata, Allah dahsyat di tempat, mari kita hidup dalam kekudusan. Mari kita mau hidup seturut kehendak Tuhan. Saya percaya dia dahsyat di tempat kudusnya. Yang ketiga, arti di tempat kudus yang bicara tentang di dalam rumah Tuhan. Gereja Tuhan secara fisik. Bisa berkata amin? Ya, saudara-saudara. Dalam Mazmur 11 ayat 4. Kita sedikit banyak bicara tentang ini untuk beberapa menit ke depan. Mari kita belajar tentang Allah dahsyat di bait sucinya.
Allah dahsyat di rumah Tuhan secara fisik gereja. Mazmur 11 ayat 4, Tuhan ada di dalam baitnya yang kudus. Tuhan taktanya di sorga. Matanya mengamat-amati, sorot matanya menguji anak-anak manusia. Saudara-saudara, adalah doa kami bahkan jauh sebelum 2023 berakhir. Tuhan, nyatakan Engkau, nyatakan pribadimu di tiap-tiap perkumpulan jemaat ini. Saudara-saudara, waktu Allah hadir, saudara-saudara, dia bukan cuma hadir, dia akan melakukan hal-hal yang dahsyat ke depan ini. Saudara-saudara, ayat itu berkata, matanya mengamati. Matanya memperhatikan Bapak Ibu Saudara. Sekarang juga. Saudara-saudara, dia perhatikan sikap kita waktu beribadah. Saya tidak bermaksud saudara menjadi robot-robot yang kaku, bukan. Tetapi kita harus mengerti bahwa mata Tuhan, saudara-saudara, mengamat-ngamat, memperhatikan satu persatu. Siapa yang bersungguh-sungguh hati kepadanya, dia akan melimpahkan kekuatannya. Sebab matanya menjelajah, termasuk ada di bait suci. Saudara-saudara, matanya memperhatikan segala kesusahan, kesedihan, kebutuhan, persoalan-persoalan Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Di bait sucinya ada Tuhan yang menyatakan kedahsyatannya. Sorot matanya menguji anak-anaknya. Saya rindu pastikan motivasi Bapak, Ibu, Saudara, dan saya pergi ke bait sucinya mulai 1 Januari 2024 adalah karena saya, karena kita mengasihi Yesus yang sudah mati untuk keselamatan kita semua. Amin. Motivasinya adalah karena dia sudah terlalu banyak buat yang baik buat saya. Dia sudah selamatkan, dia sudah memberkati, dia sudah menolong. Bahkan dia masih membuat kita masih hidup sampai sekarang. Saudara-saudara, itulah sebabnya kita mau sungguh-sungguh sama dia. Dia lihat lu ya motivasi kita dengan sorot matanya. Alkitab berkata di kitab Wahyu, matanya itu seperti api, saudara-saudara, terang banget, tidak ada yang tersembunyi. Dan pastikan waktu sorot matanya tertuju kepada kita, dia melihat bahwa motivasi kita ibadah di rumah Tuhan karena Dia Allah yang layak dipuji, disembah dan lain sebagainya. Dan kita adalah umat ciptaannya, umat tebusannya. Amin. Masalah berkat bukan jadi alasan dasar. Saudara-saudara, bukan motivasi kita. Tapi karena saya sudah diciptakan, bahkan masih hidup. Lebih lagi kita sudah diselamatkan. Saya mau beribadah. Mengerti ini. Tahun 2024 cara beribadah Bapak, Ibu, Saudara, dan saya di rumah Tuhan beda. Sebab kita ngerti dia ada di bait sucinya, menyatakan kedahsyatannya. Saudara-saudara, dan ini dialami oleh Hana saat dalam pergumulan. Saudara-saudara, Imam Eli nggak bisa apa-apa, pendeta nggak bisa apa-apa, saudara-saudara. Bahkan disalah mengerti bahwa perempuan yang sedang dalam kepahitan, dalam kesusahan, dalam kebingungan, gundah gulana dan lain sebagainya, dituduh mabuk. Tapi heran, saudara-saudara, dia selalu lari ke rumah Tuhan. Dia ngerti bahwa Allah dahsyat di tempat kudus ya. Allah dahsyat di gereja. Allah dahsyat di rumah Tuhan. Dan itulah sebabnya saudara-saudara, Tuhan menjawab doanya. Bahkan bukan cuma satu anak yang namanya Samuel. Dapat satu saja saudara-saudara, dia sudah melompat-lompat. Tapi kemudian setelah anak ini diserahkan kepada Tuhan, karena dia sudah bernasar, Alkitab mencatat saudara-saudara, Tuhan ganti 5.
Waktu Bapak Ibu Saudara datang ke baitnya dalam pergumulan apapun juga, Dia Allah yang sanggup menjawab jauh lebih banyak dari apa yang dapat Bapak Ibu Saudara dan saya doakan dan pikirkan. Bisa berkata amin? Allah dahsyat. Allah dahsyat di bait sucinya, dan ini sesuatu yang gak mungkin bagi anak. Tapi itulah yang terjadi. Saudara-saudara, saat imam-imam memuji dan menyembah Tuhan, 2 Tawarik pasal 5 mencatat, mereka sudah tidak tahan berdiri, saudara-saudara. Lalu karena awan kemuliaan Allah, kedahsyatan Allah terjadi. Saudara-saudara, 2024, mari kita mau menyembah Tuhan dengan segenap hati. WL Singer layani Tuhan dengan segenap hati. Hanya cuma ingin berkata, aku ingin menyenangkan-Mu. Aku ingin memuliakan, aku mau ibadah kami berkenan kepadamu. Titik, gak ada yang lain. Saudara-saudara, bukan supaya dipuji, bukan supaya kita puas, bisa salurkan hobi kita. Ini bukan tempat menyalurkan hobi. Saudara-saudara, ini tempat di mana kita mau melayani Allah, pencipta langit dan bumi, juru selamat, penebus, raja di atas segala raja, sumber segala-galanya. Saya mau segenap hati, mau dipuji mau enggak, saudara-saudara, enggak masalah. Yang penting Tuhan dimuliakan. Bisa berkata amin? Kalau motivasi kita benar, saudara-saudara, awan kemuliaan Tuhan, Roh Kudus turun. Sehingga tidak ada seorang pun pulang dengan kecewa dan hampa. Kedahsyatan Tuhan di tempat kudusnya, saudara-saudara, akan terjadi di sepanjang 2024. Saya tidak tahu harus khotbah ini, tetapi inilah yang saya percaya akan terjadi. Salomo saat berdoa kepada Tuhan, saudara-saudara, dalam pentabisan bait Allah itu, dia berdoa dan berdoa. Lalu saudara-saudara, Alkitab mencatat setelah berhenti berdoa, api turun dari langit, membakar semua korban persembahan. Allah nyata di 2024 di tempat kudusnya, di bait Allahnya, di GPDI Jajak. Bisa berkata amin. Dan sungguh saya mengatakannya, sesuatu yang heran. Kirim api dari langit, bicara tentang dia benar-benar ada. Dia benar-benar bisa lakukan apa saja. Saudara-saudara, Zakaria saat melayani Tuhan, membakar dupa. Pada saat di giliran dia pelayanan, dia melayani dengan segenap hati. Saya percaya dia punya beban, dia punya pergumulan sendiri. Tapi dia ngerti. Melayani Allah bukan karena tugas semata, tapi karena dia mengasihi dia. Saudara-saudara, malaikat Tuhan menampakkan diri dan berfirman. Ada perjumpaan pribadi yang mengubahkan Zakaria dan kehidupannya bersama keluarganya. Hal-hal spektakuler, kedahsyatan Tuhan akan terjadi di 2024. Orang-orang Yahudi sedang mendengarkan firman Tuhan. Kisah Para Rasul 2 ayat 41, saudara-saudara. Dan oleh khotbah Petrus dan lain sebagainya, Tuhan tambahkan jiwa. Ada kebangunan rohani besar-besaran. Ada kebangunan rohani besar. Ada jiwa-jiwa ditambah-tambah. Dan saya berkata ini fenomenal. Ini sesuatu yang spektakuler. Ini sesuatu yang heran sekali. Kenapa saudara-saudara? Satu jiwa saja datang menyembah Tuhan, saudara-saudara. Malaikat di sorga bersorak-sorak. Keselamatan seseorang adalah mujizat terbesar. Nah, saudara-saudara, jiwa-jiwa berdatangan. Dan itu bicara tentang kedahsyatan Tuhan di bait kudusnya. Ada hal-hal yang kita akan nikmati di 2024. Saudara-saudara, baik secara pribadi sepanjang kita menjaga hidup ini,
kudus dan berkenan. Saudara-saudara, dia hadir di bait sucinya. Dan mengerti ini, kita akan bersungguh-sungguh dengan sukacita masuki 2024 bersama Yesus yang dahsyat. Amin. Jadi siapa ingin alami kedahsyatan Tuhan di bait sucinya, di dalam hidup kita sepanjang 2024, katakan amin. Semua mau. Tapi saya mau menulis begini. Kata dahsyat juga berarti menakutkan, mengerikan. Itu kata dalam arti bahasa Ibraninya, tetapi saya juga melihat di Kamus Besar Bahasa Indonesia juga artinya selain hebat, luar biasa, fenomenal, spektakuler dan lain sebagainya, artinya juga menakutkan, mengerikan. Saudara-saudara, Raja Uzia melakukan hal yang merusak di dalam rumah Tuhan. Karena ayat sebelumnya berkata, Uzia semakin lama, semakin kuat, saudara-saudara. Jadi raja yang luar biasa. Selama hidup seorang hamba Tuhan yang bimbing dia, saudara-saudara, dia cari Tuhan. Dan dia karena mencari Tuhan, apa yang dikerjakannya diberkati, berhasil, tambah kuat, tambah jaya, tambah hebat. Tapi pada saat dia di puncak itu, saudara-saudara, dia menjadi tinggi hati dan melakukan perbuatan-perbuatan yang merusak. Dia pergi ke rumah Tuhan, saudara-saudara, lalu dia mau coba-coba ambil bagian yang bukan pelayanannya, sebab itu pelayanan imam-imam. Ya, coba-coba mau bakar pedupaan. Saudara-saudara, ini merusak. Ini berani langgar batas keimaman. Saya tidak tahu karena dia sudah kuat, karena dia sudah hebat, saudara-saudara. Tapi datanglah sekian puluh imam yang tegas, saudara-saudara, dan dia berkata, Uzia tidak boleh. Tapi pada saat ditegur oleh hamba Tuhan, saudara-saudara, dia jadi marah dengan pedupaan di tangannya. Dan tiba-tiba dia kena kusta, sesuatu yang mengerikan. Sekaligus dahsyat terjadi di rumah Tuhan. Benar ini. Di rumah Tuhan ada sesuatu yang spektakuler, pergumulan Hana di Jawa. Hal-hal yang luar biasa yang memberi sukacita terjadi. Tapi juga di rumah Tuhan yang sama. Kedahsyatan Tuhan yang menakutkan dan mengerikan harus ditulis dalam 2 Tawarik 26 ayat 17 sampai 20. Demikian juga dengan Raja Ahaz berbuat apa yang salah dengan rumah Tuhan. Saudara-saudara, saya tidak tahu kenapa Ahaz berubah setia. Sehingga dia tidak lagi menyembah Allah, Allah Israel. Alkitab mencatat, saudara-saudara, dia buat lewat orangnya mezbah yang lain. Lalu mezbah tembaga, tempat korban bakaran untuk Allah Israel. Saudara-saudara, disingkirkan, digeser. Kalau bait Allah itu menghadap ke timur, lalu mezbah Tuhan yang harusnya terdepan dipindah ke utara. Itu bicara tentang dia coba-coba melakukan apa yang Tuhan sangat tidak setuju. Dia coba mengesampingkan cara-cara yang benar. Cara-cara Alkitabiah. Saudara-saudara, harusnya di tempat paling depan. Tapi kemudian oleh Ahaz disingkirkan. Maaf, digeser ke utara. Saya mau berkata, kemajuan ada di mana-mana bidang. Termasuk dalam gereja, pujian, penyembahan dan lain sebagainya. Kiranya semua kita dipimpin oleh Roh Kudus. Sehingga jangan coba-coba kita pakai cara-cara daging, saudara-saudara. Lalu menggeser cara-cara firman Allah.
kita sedang melakukan apa yang salah dengan rumah Tuhan. Itulah sebabnya selalu kita berpikir dan bertanya-tanya sama Tuhan, ini boleh Tuhan? Ini berkenan kepadamu atau tidak? Jangan-jangan kita telah menggeser mezbah yang benar dan diganti dengan yang lain. Alkitab berkata, saudara-saudara, ini yang membuat Ahaz terpuruk. Ada kedahsyatan terjadi, saudara-saudara. Kalau Bapak Ibu Saudara membaca 2 Tawarik 29 ayat 5 dan 9 sampai 9, saya ingin membaca ayat ini. 2 Tawarik bisa ditampilkan. Ayat yang ke-29 sampai dengan ayat 5 sampai 9. Katanya kepada mereka, dengarlah hai orang-orang Lewi sekarang, kuduskan dirimu dan kuduskanlah rumah Tuhan Allah nenek moyang. Keluarkanlah kecemaran dari tempat kudus. Karena nenek moyang kita telah berubah setia. Mereka melakukan apa yang jahat di mata Tuhan Allah kita, telah meninggalkan mereka, telah memalingkan muka dari kediaman tempat Tuhan, kediaman Tuhan dan membelakanginya. Bahkan mereka menutup pintu-pintu balik rumah Tuhan dan memadamkan segala pelita. Mereka tidak membakar korban ukupan dan tidak mempersembahkan korban bakaran bagi Allah orang Israel di tempat kudus. Sehingga murka Tuhan menimpa Yehuda dan Yerusalem. Ia membuat mereka menjadi kengerian, kedahsyatan dan sasaran suitan seperti yang kamu lihat dengan matamu sendiri. Saudara-saudara, sebenarnya ini terjadi di zaman papa dari Hizkia. Tapi dia coba tutup-tutupi kesalahan papanya. Dia nggak mau expose nama papanya yang pernah melakukan kesalahan dengan rumah Tuhan, dengan menggeser mezbah yang benar. Ini contoh baik anak-anak. Jangan telanjangi papa dalam tanda petik. Buruk-burukan orang tua. Saudara-saudara, jelek-jelekan orang tua. Expose kesalahan orang tua kemana-mana. Jangan. Belajar kayak Hizkia. Mau pemimpin rohani, mau siap pemimpin dalam pekerjaan Bapak Ibu Saudara, pemimpin perusahaan, orang tua, gembala dan lain sebagainya. Jangan. Sebab bahaya. Ham dikutuk Tuhan, sementara Sem dan Yafet diberkati Tuhan karena Ham ceritakan sesuatu yang memalukan dari orang tuanya keluar. Ini peringatan. Mau mertua, mau orang tua kandung. Saudara-saudara, ini pesan dari Hizkia. Dia ngerti cuma untuk pembelajaran. Jangan lagi kita melakukan apa yang salah dengan rumah Tuhan. Seperti yang sudah terjadi. Dia nggak mau sebut seperti yang sudah terjadi di zaman papaku. Dia nggak mau. Tapi seperti yang pernah terjadi. Bapak Ibu Saudara, itulah sebabnya mari kita mau mengerti. Ada kedahsyatan Tuhan terjadi di tempat sucinya. Hal-hal yang membuat Bapak Ibu Saudara bersuka cita karena ada kelepasan, ada pertolongan, ada hiburan, ada jalan keluar, ada yang mujizat dan lain sebagainya. Ada berkat-berkat yang ditambahkan, tapi juga dahsyat berarti mengerikan. Waktu kita salah langkah. Kita tahu bersama kisah tentang Ananias dan Safira yang tidak punya takut akan Tuhan saat beribadah di rumah Tuhan. Gak punya takut sama Tuhan. Dia pikir Allah Petrus manusia biasa juga makannya seperti kita. Allah Petrus orang gak punya rumah dia. Mesti nginep di tempat jemaat. Itu kan yang terjadi di kisah para rasul. Dan saudara-saudara, sehingga mereka coba-coba untuk melakukan sesuatu yang di mata Tuhan ternyata jahat. Dan kita tahu bersama setelah Ananias dan Safira menjual sebidang tanahnya karena melihat jemaat yang lain bawa rame-rame korban kepada Tuhan. Lalu mereka ngomong, ayo jual tanah. Lalu kita berikan untuk pekerjaan Tuhan. Tapi ternyata di tengah jalan atau di rumah, kasih sebagian. Masa kasih sebagian gak masalah. Seprapat juga gak masalah. Tapi waktu mereka berkata, ini hasil penjualan.
itu berarti dia tidak punya takut kepadanya. Di rumah Tuhan, kedahsyatan, kengerian terjadi. Saya tidak berusaha untuk menakut-nakuti saudara dengan beribadah, dengan tunduk-tunduk begini, saudara-saudara. Tidak, sama sekali tidak. Tapi kita mesti ngerti kebenaran ini, bahwa Allah dahsyat di tempat kudusnya. Dia melakukan perbuatan-perbuatan yang heran sekali di rumah Tuhan. Saudara-saudara, dan itu banyak kita alami. Saudara-saudara, tetapi kata dahsyat juga menakutkan sekali. Kepada mereka yang seperti Uzia, kepada mereka yang seperti Ananias dan Safira, kepada mereka yang seperti Raja Ahaz. Kerajaan itu, saudara-saudara, terpuruk. Dan waktu anaknya jadi raja, sudah kacau. Dia tidak mewarisi yang terbaik untuk anak-anak. Dia nggak pernah pikir, dia cuma pikir diri sendiri. Orang tua yang namanya Ahaz ini nggak pernah pikir jauh ke depan. Dan itulah sebabnya sesuatu yang buruk terjadi. Hizkia ngerti dan dia belajar. Karena itu kan kita bisa mengerti kenapa pada tahun pertama, 2 Tawarik 29 ayat 3 berkata, pada tahun pertama pemerintahannya, di bulan pertama, Hizkia buka pintu-pintu rumah Tuhan yang tadinya ditutup oleh papahnya. Ada kecemaran, ada kotoran dan lain sebagainya. Buang, bersihkan. Kenapa tidak pilih menteri-menteri yang terhebat, panglima perang yang luar biasa? Kenapa kau sibuk dengan gereja? Kenapa sibuk dengan pelayanan? Kenapa sibuk dengan rumah tangga? Dari sini saya mau berkata, jangan pernah menghina orang dan berkata, cek sibuk sama gereja. Jangan. Tetapi pelayan-pelayan Tuhan, pikirkan dulu keluarga. Jangan sampai urus gereja, tapi keluarga terbengkalai. Keluarga perhatikan dulu. Saudara-saudara, sudah ada waktu atau atur begitu rupa sebab mau latihan kali. Mau buat ini, mau pergi ke rumah Tuhan, beresin supaya tidak jadi batu sandungan. Nah saudara-saudara, itulah sebabnya kita mengerti sekarang. Barangkali hal-hal yang menyedihkan sedang terjadi. Bisa saja salah satu sebabnya karena kita nggak ngerti atau lupa atau anggap ringan kehadiran Allah di bait sucinya. Bisa jadi. Itulah sebabnya apa yang harus kita lakukan. Yang pertama, jadilah siuman. Jadilah sadar. Pengkhotbah 5 ayat 1 berkata, jagalah langkahmu. Kalau engkau berjalan ke rumah Allah, menghampiri untuk mendengar adalah lebih baik daripada mempersembahkan korban yang dilakukan orang-orang bodoh. Bukan berarti persembahan korban gak penting. Lebih baik ya dengar-dengaran. Malah dengar-dengaran akan melakukan sesuatu yang luar biasa untuk Tuhan. Tapi saudara-saudara, waktu Bapak Ibu Saudara dan saya pergi ke rumah Tuhan, jagalah langkahmu. Perhatikan. Motivasi ditata. Saya ingin beribadah. Saya ingin menyembah Tuhan. Saya mau sujud di altarnya. Saya mau jumpa Dia. Saya mau memberikan hidup saya. Saya akan membawa korban-korban persembahan dengan hati yang tulus. Jaga langkah kita. Supaya jangan sampai Tuhan ternyata melihat kita sedang melakukan yang jahat. Tahun 2024. Saya percaya kedahsyatan Tuhan yang membuat Bapak Ibu sudah bersuka cita dan menggenapi firman Tuhan terjadi. Sesuatu yang mengejutkan, yang memuliakan Tuhan terjadi. Tapi saya juga mau sampaikan, ada hal-hal dahsyat yang mengerikan. Waktu kita salah dengan Tuhan. Yang kedua, cintailah kekudusan.
Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan, dan masuklah menghadap Dia, tentu di rumah Tuhan juga. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Hiasan menjadi kecintaan, kesukaan, kesenangan. Banyak wanita, banyak orang berhiaskan kekudusan, bicara tentang cintailah kekudusan. Datang kepada Tuhan dengan takut dan gentar. Sekali lagi bukan nganggap rumah Tuhan ini kayak rumah, maaf bicara, hantu yang menakut gitu, bukan. Tapi dengan sikap hormat, dengan sungguh-sungguh layaknya kita beribadah kepada Raja di atas segala raja. Apa yang harus kita lakukan? Mari kita baca 1 Tawarik 30 ayat 7 dan 8. Janganlah berlaku seperti nenek moyangmu dan saudara-saudaramu yang berubah setia terhadap Tuhan, Allah nenek moyang mereka, sehingga Ia membuat mereka menjadi kedahsyatan seperti yang kamu lihat sendiri. Sekarang janganlah tegar tengkuk seperti nenek moyang. Serahkanlah dirimu kepada Tuhan dan datanglah ke tempat kudus yang telah dikuduskannya untuk selama-lamanya. Serta beribadahlah kepada Tuhan Allahmu, supaya murkanya yang menyala-nyala undur daripadamu. Alkitab yang sama pada Bapak Ibu Saudara mencatat demikian. Jangan jadi orang yang tegar tengkuk. Anak-anak jangan jadi anak-anak yang keras kepala, yang gak bisa dinasehati, kasih tahu orang tua, melawan terus, jangan keras hati. Bapak Ibu Saudara, saya mengakhiri dengan kisah di mana Yesus waktu Dia dideritakan di kayu salib, mulai sebelum itu sudah Dia ditendang, dipukul, dia didera, dia pentung dan lain sebagainya, dia diperlakukan semau-mau, ya berdarah-darah. Alkitab mencatat dia tidak memberontak, dia tidak melawan, saudara-saudara, dia tidak keluarkan kata-kata kutuk, saudara-saudara, dia diam, saudara-saudara, diam, karena dia mengasihi Bapak Ibu Saudara, mengenapi kehendak Tuhan supaya kita beroleh selamat. Diam, diapa-apakan diam, diludahi diam, ditendang diam, dipukul diam pokoknya. Tapi saudara ingat, waktu rumah Bapaknya, tempat kudusnya dipakai orang-orang percaya, orang-orang Yahudi dalam hal ini, untuk berjual beli. Saudara-saudara, ada meja penukar uang, ada jual beli merpati, domba dan lembu dan lain sebagainya. Dia marah sekali. Dia jungkir balikan dan dia ambil cepat dipuk semua. Waktu dirinya sendiri dideritakan, disakiti begitu, disengsarakan, dia diam. Tapi beda waktu rumah Bapaknya dicemari, diperlakukan salah, digunakan dengan yang tidak benar, saudara-saudara. Langsung ada yang ingat kantin, ayo. Bukan maksud itu, saudara-saudara. Lalu Alkitab mencatat, dia marah, dia bongkar bangkir semua. Mengapa dia marah? Kenapa dia menunjukkan ketidaksukaannya rumah Tuhan? Saudara-saudara, saya percaya lebih dari soal mereka berjual beli, tetapi lebih kepada sebenarnya Tuhan mengasihi mereka. Tuhan sayang kepada mereka supaya jangan sampai kedahsyatan Allah yang mengerikan itu terjadi. Saudara-saudara, dengan mereka berjual beli ini bicara tentang hati dagang, ketidakjujuran, kecurangan ada di rumah Tuhan. Dan dia nggak mau, Amsal 22 ayat 8, siapa menabur kecurangan
akan menuai bencana. Terjemahan lain berkata akan menuai kesusahan. Dia nggak mau. Dia nggak mau. Itulah sebabnya jangan sampai kita salah dengan rumah. Kalau gitu saya nggak usah ke gereja. Saya tadi bilang, rumah Tuhan juga bicara ini. Di mana saja walaupun Bapak Ibu Saudara sedang di rumah, itu rumah Tuhan yang harus dijaga kekudusannya. Dan dia nggak mau saudara-saudara mereka itu nanti menuai bencana, menuai kesusahan. Terjemahan yang berkata menerima celaka. Karena itu Yesus bertindak. 2024 di hari pertama, kita akan berjalan bersama Tuhan sembari mengerti bahwa Allah dahsyat menggenapi firman-Nya bagi kita. Sesuatu yang gak masuk akal dia mau kerjakan, sebab dia kerjakan yang spektakuler tahun-tahun ke depan. Dan saya mempercaya itu. Tapi kita juga mengerti kedahsyatan di sini bicara tentang kengerian waktu kita salah. Mengerti kebenaran ini Bapak Ibu Saudara dan saya mulai menjaga langkah. Artinya mempersiapkan hati. Waktu kita pergi ke rumah Tuhan. Kita akan mencintai kekudusan. Dan akhirnya kita tidak menjadi orang yang tegar tengkuk. Bapak Ibu Saudara, cintai rumah Tuhan. Saya bersyukur untuk semua yang Bapak Ibu Saudara sudah kerjakan. Jelang Natal selesai dan sekarang. Akan sebelum-sebelumnya dan tentu akan datang. Untuk kita lebih memperhatikan rumah Tuhan. Untuk kita lebih sungguh-sungguh beribadah di rumah Tuhan. Seperti John Kennedy berkata, nggak usah tanya apa yang gereja beri, tapi apa yang kamu beri kepada gereja. Saya mau bilang, kedahsyatan Tuhan yang membuat Bapak Ibu Saudara dan saya bersuka cita mengenapi firman, pertolongan yang heran, berkat kemurahan, kasih karunia yang mengangkat kita di tahun-tahun ini. Pasti terjadi kalau kita hidup dalam kehendaknya. Amin. Tapi tolong, kedahsyatan Tuhan bisa juga terjadi waktu kita salah sama Tuhan saat di rumah Tuhan. Dan jangan sampai terjadi. Bisa berkata amin. Ada waktu di mana kita mau berkata kepada Tuhan, Tuhan, 2023 saya tidak menghargai Engkau. Tuhan mengampuni. Tapi di 2024 saya mau sungguh-sungguh. Saya mau menghargai Engkau yang ada di Bait Kudus. Sehingga bukan kedahsyatan yang menakutkan dan mengerikan yang terjadi. Tapi sebaliknya, kedahsyatan Tuhan yang mengherankan itu yang terjadi. Mari kita berdiri di hadapan Tuhan. Ada nyanyian berkata masuk hadir. Saya mengasihi Bapak Ibu Saudara. Barangkali 30 tahun saya ada di tempat ini gak pernah khotbah tentang rumah Tuhan. Yang seperti ini. Dan saya pun tidak tahu kenapa harus ke sini. Tapi Tuhan cinta kita. Masuk hadirat-Mu Tuhan dengan korban puji. Jalan sama Tuhan, lihat kedahsyatannya yang heran itu, saudara-saudara.
tahun yang baru, di tahun 2024. Dan Engkau sudah membekali kami sidang-Mu Tuhan, dengan firman-Mu yang hidup dan berkuasa. Dan biarlah Tuhan kami mau belajar Makasih Tuhan. menghargai kehadiran di tempat kudus-Mu, yaitu di dalam rumah Tuhan. Sungguh Tuhan, menjadi doa kerinduan kami hamba-Mu, sidang-Mu. Saat kami memuji menyembah Engkau di hadirat-Mu, Ya. di rumah kudus-Mu, kami boleh alami kedahsyatan Tuhan. Kami boleh alami kemenangan demi kemenangan. Amin. Kami boleh alami mujizat demi mujizat Tuhan. Benar, Karena Tuhan. hadir dalam rumah-Mu, Engkau hadir dan bertata Ya. Tuhan. Sebab itu Tuhan, tolong sidang-Mu. Biarlah kami mau menghargai kehadiran-Mu Tuhan. Setiap kami memuji menyembah Engkau Tuhan. Engkau memberikan hati yang baru, hati yang sungguh-sungguh mau menyembah Engkau, hati yang mau Tuhan bersyukur, hati yang mau mengasihi Engkau, hati yang mau melayani Tuhan dengan motivasi yang benar. Karena kami tahu Tuhan, Engkau berdaulat atas Amin. orang-orang yang mengasihi Engkau, yang melayani dengan sungguh-sungguh, melayani dengan motivasi yang benar. Disitulah kami boleh alami kedahsyatan demi kedahsyatan Tuhan yang selalu mengherankan ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, Ampuni kami sidang-Mu Tuhan. Kalau di saat-saat tahun yang Tuhan lama Tuhan, kami kurang menghargai Engkau di tempat kudus-Mu. Ya. Kami tidak ingin alami kengerihan Tuhan, tapi kami ingin alami Tuhan sesuatu yang indah di dalam hidup. Sebab itu biarlah Kau menjaga hati kami, biarlah kami boleh hidup memperkenankan hati Ya. Tuhan, sehingga Kau layak dimuliakan Tuhan. Amin. Terima kasih buat berkat-Mu, firman-Mu yang membekali kami di dalam kami masuki tahun Amin. yang baru, sehingga nama Tuhan Terima kasih, dimuliakan. Terima kasih berkat-Mu, sidang-Mu Tuhan. Tuhan, kami sudah diberkati Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan, kami terima dengan percaya dan kami sambut kemenangan di tahun 2024 selanjutnya bersama Engkau. Ya, Tuhan. Terima benar. kasih Tuhan, di dalam nama Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin.